teman bingkai, kalau kita ngomongin hari-hari belakangan ini suka Mm-mm. ketemu sama hal-hal tuh yang berbau mental issue, berbau kegelisahan gitu ya, Mm-mm. berbau apa ya, yang mana Down. Dewi datang-datang udah coba kalau udah menghela nafas kan kalau gembira nggak mungkin kan? ya Kalau gembira kan. hai gitu. Tante tuh sampai hafal banget ya Hafal kayaknya. banget. Abis ini pasti kayak gitu dah. Iya. Abis ini lu pasti kayak gitu ya Iya. kan? Kalau datang-datang udah hah? Terus beriringan kemudian kayaknya aku butuh psikolog. Iya bener Biasanya gitu. sih. Biasanya Dewi gitu. Iya, atau nggak gini, kayaknya aku butuh bimbingan nanti, kan? Atau Dengan belajar. bimbel itu mah ya. Justru yang lebih dalam dari itu ternyata kita butuh ya. Iya, 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 iya. Ternyata ya hari Tapi gini tapi ya. tapi bisa nggak sih dikit-dikit berarti kena mental. Mm-mm. Padahal sebetulnya enggak. Nah kita kan nggak tahu ya, apakah kita selebay itu? Kita langsung tanya aja, Oke, ya, sama sama pakar dong. sama Heeh. pakarnya. Daripada kita disalahin, tapi jangan dimarahin ya kak. Mohon maaf ya Kak ya. Iya kan? Tolong. Jadi kita hari ini sudah bersama dengan pakar yang luar biasa. Kayaknya aku tuh nggak menyangka ya bisa Mm-mm. ketemu pakar ini karena aku Kenapa? pengennya boleh nggak ini nggak record tapi aku calls dulu Jangan, aja. jangan, jangan, jangan. Nanti kena cas sendiri. Jangan. Kalau kayak gini tuh suka mumpung-mumpung. Nggak usah, nggak usah, nggak usah. Ya. Oke, 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 oke. Ini kita udah ketemu jauh. Saya impor ya Mm-mm, dari, mm-mm, tapi dia tetap di situ. Ada mm-mm. Mbak Ega, Iya, oke, yang sekarang lagi ada di Ubud, Bali, dan memang stay-nya di situ sekarang. Tapi satu persamaan kita lagi panas, haredang dan mm-mm. sumu, oke. Panas banget Mm, deh. mm, 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 Oke, mm, mm. oke, Mbak Ega. eh Saya hai dulu Mbak Ega dong, saya Mbak hai Ega, dulu. hai, 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 hai Mbak hai. Ega, mana suaranya? Hai, Nah, hai, Mbak Tanti dan Mbak Pertanyaan pertama, Dewi. pertanyaan pertama. banyak nih kayaknya kalau udah pertanyaan pertama gini. Mbak Ega, kita nggak pusing tuh tiap hari ngadepin berbagai macam isu gitu dari tiap orang yang berbeda-beda. Pasti pusing ya, pasti pusing. Ternyata pusing Makanya juga ya. pusing juga, makanya apa bisa dibilang dalam satu hari itu aku hanya membatasi maksimal 3 klien yang aku terima. Kalau sudah lebih daripada itu nanti membereskan diriku sendiri gitu ya, balik groundingnya itu lumayan lumayan PR gitu. Jadi nggak mau ngoyo kayak ya sehari terima 10 orang gitu. Wah, mati. Jangan mendingan. Jadi memang harus punya Oke, boundaries dan kontrol yang Batasan kuat ya. juga. Iya. iya, iya, iya. Oke. Dan balik lagi nih Mbak, tadi kan kita sempat nih curcol sedikit bahwa setiap datang-datang, setiap datang, aduh, atau dikit-dikit kena mental. Jadi dikit-dikit butuh psikolog. Itu kita kita termasuk orang-orang lebay atau Mm-mm. orang-orang yang justru dirindukan baik. Sebenarnya mungkin mungkin aku bukan mengoreksi ya, tapi lebih mengklarifikasi. Aku bukan pakar, aku bukan psikiater, aku Oke. certified life coach dan counselor dan juga NLP certified NLP practitioner, so it's different. Jadi mohon Dewi, aku bukan pakar. Aku memang memiliki pengetahuan, capability dan ability untuk membantu apa ya, meringankan beban hati dan kepala gitu. Tapi levelnya berbeda, Oke. tidak sekolahnya sekolah psikiater jauh lebih lebih ngeri gitu ya. Kalau aku belum belum sampai di level itu dan masih belajar terus gitu sampai hari ini. Menjawab pertanyaannya Mbak Tanti tadi, apakah termasuk orang yang lebay atau butuh apa yang aku rindukan? Kalau aku rindukan tentu tidak rindu karena aku kepingin semua orang bisa bisa meregulasi emosi mereka dengan sangat baik setiap harinya. Tapi ya manusia ya, Mbak, manusia Ya. biasa ya, manusia berencana Tuhan yang menentukan kan. Jadi dibilang lebay enggak, karena apapun yang kita rasakan itu tervalidasi. Kita memang kadang kan ada hari di mana berangkat dari rumah ke kantor gitu ya kan udah mulai banyak orang yang balik WFO gitu ya. Dari rumah ke kantor moodnya udah enak,
Di perjalanan malah jadi nggak enak karena hal-hal kecil mungkin gitu kan, karena saling serobot lagi macet atau tiba-tiba keinget oh ternyata gue lupa lupa bawa apa atau handphone ketinggalan, itu kan bisa mengubah mood kita gitu kan. Jadi memang bukan lebay, memang mungkin ada waktu di mana kita kurang bisa meregulasi emosi kita. Jadinya out of control, Oke. jadinya tidak tidak seimbang, tidak balance. Yang harusnya kita ya udah handphone ketinggalan, mau gimana lagi udah jauh nih, udah tinggal 5 menit lagi sampai kantor. Ya sudahlah gitu ya, sampai kantor dulu lalu dipikirkan yang lainnya gimana gitu kan. Ya, Tapi oke. namanya hidup ya Mbak, kadang-kadang kan yang sebelah sini lagi mikirin kerjaan, yang sebelah sini lagi mikirin jemuran, panas banget nih jemuran gue jadi kayak kering gitu. Yang sebelah sini udah mikir siang apa yang lagi promo gitu. Dan caranya meregulasi emosi juga mengcompartmentalize pikiran mana nih yang berdasarkan skala prioritas keluarnya jadi berlebihan gitu. Tapi dia karena bisa kontrolnya boleh gitu. Semoga Oke, makanya Oke. Mbak Ega, iya, makanya Mbak Ega punya akhirnya yang namanya EMWE ya. Bacanya gimana nih Mbak? oh, kalau MW. baca ya panjang panjang. Pemilihan juga lumayan ya sudah melewati sekian hajat Iya, apa empathetic mentoring with Ega. ya Saya aja mau dong di-mentoring di situ ya. Iya, aku juga Oh, mau daftar. kalau tadi dibilang ternyata itu manusiawi, nggak lebay, Heeh. saya akan ke Ubud. ayo Mbak sini ke Ubud ngobrolnya di Berarti memang sawah. iya di sawah ya. Berarti memang Mbak Ega itu akhirnya bisa membuka layanan ini memang karena dari hati gitu ya, pengen bantu gitu, terus kebetulan punya kapabilitas, punya kemampuan Mm-mm. juga gitu ya, Mm-mm. Mbak Ega ya. Betul, betul, betul. Karena Mm-mm. mungkin berangkatnya karena setelah waktu masih ngantor gitu ya di beberapa Heeh. established company dan juga startup, aku posisinya selalu ada di managerial level, yang mana perlu membawahi tim lebih dari 3 orang gitu. Bahkan pernah sampai ada satu tim aku yang isinya 20 sampai 30 orang. Dan menurutku pribadi, kalau atasnya rusak, ke bawah pasti rusak. Jadi akunya dulu nih dibenerin ketika udah nyampe di posisi itu dan diberikan tanggung jawab serta beban hidup gitu ya dari bos-bos dari kantor. Akhirnya aku menemukan bahwa sebenarnya terlepas umur kita berapa gitu ya, kita pasti akan menemukan obstacle, kita menemukan challenges, gimana caranya kita menyelesaikan pekerjaan ini ketika kita punya masalah pribadi, bagaimana cara kita bisa memisahkan kebutuhan personal dengan profesional supaya nggak overlapping dan sebagainya. Di situ aku belajar banyak banget gitu. Justru bukan aku yang mengajarkan timku, tapi kami belajar bersama. Dan waktu aku dan Winda sempat satu kantor bareng gitu di sebuah edutech di Jakarta, itu timnya menurutku sangat ideal pada saat itu. Dan kebetulan aku dan Winda berkesempatan punya anggota tim yang dari Gen Z. Gen Z itu kan Oke. stereotipnya malas ya, malas terus Mm-mm. Manja. senangnya ya senangnya Seneng. Ya, berargumentasi, iya. senangnya cari cari jalan yang lebih cepat gitu, cari shortcut. Sementara orang-orang dari generasiku, aku milenial totok gitu, Winda late milenial, dan di atas kami juga lebih senang melihat prosesnya. Kalau Gen Z itu enggak. Ya udah apa nih gitu, yang paling gampang apa nih gitu kan. Tapi ternyata ketika kami akhirnya eh, bekerja bersama dengan Gen Z, sangat menantang dan sangat menyenangkan dalam satu waktu gitu, karena bagaimana caranya kita sebagai orang yang secara umur jauh lebih tua dari mereka, kita bisa keep up to date seperti mereka, namun juga bisa mengerti cara mereka berpikir. Kenapa akhirnya mereka mengambil keputusan-keputusan yang menurut kita tuh kayak rada aneh deh. Kenapa ya lo Ah, kayak gitu gitu kan? Sampai bukan akhirnya, dijadiin beban oh ya. betul, betul. Sampai akhirnya, Hmm. oh oke. Oh begini ya ternyata Gen Z. Kalau kalau boomers kan kita udah tahu lah ya, Ya, kakekku, ya. nenekku, lalu Gen X gitu kan, lalu ada yang X ke millennials, ada senials gitu berdasarkan archetype-nya. Sudah cukup mengetahui tentang
generasi-generasi sebelumnya sampai akhirnya ketemulah Gen Z yang lumayan unik nih. Dan di situ aku mulai merasa kayak, menarik ya, rasanya ada gap, baik itu dari sisi personal approach maupun communication approach, yang tidak semua orang mau mengerti bahkan memahami ke arah situ gitu kan. Sampai akhirnya aku sempat ngobrol sama Winda, sebenarnya dari dunia kita nih ya, dari generasi kita, apa sih yang kurang? Hal apa yang bikin kita ragu-ragu untuk curhat? Gampangnya kan gitu ya. Macam-macam nih. Kamu mau ngomong dari mana nih, Po? Gitu. Winda sempat nanya kan. Oke, anggaplah contoh aku. Aku adalah sandwich generation. Betapa atas bawah kanan kiri itu aku digempet tuh ya kan, dijepit dengan Jepit ya, realita Mbok. hidup, dijepit sama Tipis-tipis realita gitu. hidup. Itu dah sampai akhirnya oh shit, oke, sandwich generation memang challenge-nya seperti ini, obstacle-nya begini. To overcome those challenges and obstacle, I need to do this and this and this. Tapi kalau aku coba mengaplikasikan itu ke Gen Z, nggak bisa tuh, mental gitu kan. Sampai akhirnya keluar terminologi baru, strawberry generation, yang mana itu merujuk ke Gen Z yang dikit-dikit kena mental, dikit-dikit sedih, dikit-dikit apa gitu. Kok kayaknya lo nggak kuat banget, ada apa sih? Bukan salah mereka sepenuhnya, salahnya adalah environment kita yang membuat itu, dan betapa majunya teknologi, betapa berbagai macam social media platform yang mereka konsumsi setiap hari sangat cepat dan hanya sepotong-sepotong. Kalau dulu kan kita dipaksa jam 9 malam nonton Dunia Dalam Berita. Kalau mereka kan Wajib. enggak. Ya, kalau dulu kan wajib Pilihannya ya banyak sampai. ya. Kalau sekarang pilihannya banyak sehingga Ya. mereka ya udah, gue pengennya nonton sinetron ala TikTok yang sepotong-sepotong gitu kan. Ya. Kalau kita kan nggak bisa ya Mbak ya. Jadi memang berangkatnya benar dari situ, dari keinginanku apa nih yang bisa gue bantu ya supaya jangan sampai ada gap communication yang sudah terjadi sekian lama itu nggak ditutup tuh. Gimana ya caranya supaya paling tidak orang-orang terdekatku bisa punya jembatan membawa diri mereka menjadi lebih baik lagi, dan tidak hanya sekadar untuk di dunia profesional tapi juga untuk dirinya sendiri. Then again, aku bukan pakar gitu, aku juga masih belajar, jadi pada akhirnya kita semua mesti belajar bareng-bareng gitu. Oke. Bertumbuh bersama berarti ya. Tapi yang menarik Betul. ya dari pengalaman kerja yang biasanya orang-orang tuh berkeluh kesah, justru sama Mbak Ega dijadiin satu kayak formula gitu ya. Belajar dari manajerial tadi, Iya. ketemu Gen Z, terus belajar jadiin formula, dijadiin metodologi. benar, Iya nggak sih? benar. Akhirnya Iya. dan ini juga ternyata yang justru masalah-masalah yang muncul ya. Jadi kayak pengen curhat deh sama Iya. Mbak Ega karena Nggak usah deh, dibilangin nanti. karena it's happen itu nggak cuma di kantornya Mbak Ega sama Winda doang ya kan. Di kantor aku itu juga kejadiannya kayak gitu. Kita kan millennials ya gitu kan. Untuk saya Gen Z. Oh, iya. Nah kayak gini millennials ketemu Gen Z dan lain-lain kan suka ada gap communication gitu ya, kayak tadi Mbak Ega bilang. Dan sebenarnya itu kita mau cari masalahnya di mana gitu ya Mbak Ega ya gitu. Apakah di Betul. personalnya atau memang di komunikasinya Iya. atau memang ada masalah yang lain gitu ya. Iya. Berarti ada metodologi ya, Iya, metodologi dari yang ya. diramu-ramu sama Mbak Ega ini, gimana sih bentuk metodologi, kemudian layanan mentoringnya jadi kayak gimana tuh? Iya. Ini bawaannya berdua udah pengen curhat. Kalau nggak dari tadi diplototin udah pengen curhat nih. Jujur ya Mbak, ini salah satu julukan dari bekas bos aku dan Winda di kantor terakhir ya, namanya Ari Mosta. Orang tuh kalau ngeliat muka lo kenapa bawaannya pengen curhat ya, gaya muka gue kayak tempat sampah Iya, kayaknya ya. Apa juga dibuang gitu, dari yang gak kepengen nangis sampai nangis gitu. Jangan Jadi tatap kalau matanya, dari jangan tatap matanya. saya ya. kalau kelamaan ngelihat mukaku emang biasanya banyak yang nangis, entah kenapa ya, enggak regardless the gender ya, baik itu laki-laki maupun perempuan gitu. Anyway, balik ke metodologinya itu sendiri, sebenarnya aku bukan mentor yang kepingin bikin metodologinya terlalu kaku ya, eksak Saklek gitu gitu kayak enggak ya, matematika, Mbak? enggak. Beda ya kalau ada beberapa berdasarkan pengalaman tadi, ada beberapa memang
counselor dengan psikolog, dengan psikiater memang punya metodologi yang harus exact. Karena harus based on science, right? Human development tuh kan gerak terus. Nah, kalau aku tuh karena aku senengnya bercerita, aku senengnya ngobrol, sehingga metodologinya keubah. Aku menyebutnya sebagai humane and holistic approach. Humane itu sendiri kan manusiawi. Jadi kalau lagi ngobrol ada salah-salah kata ya nggak apa-apa, manusiawi gitu kan. Holistiknya itu sendiri belajar dari hampir 15 tahun berkarir, ketika kita ada di satu posisi manajerial gitu ya, di posisi manajer yang punya cukup power, tidak boleh hanya melihat dari helikopter view, tapi harus melihat dari holistic view-nya secara keseluruhan. That is why aku ambilnya human and holistic approach. Dan untuk bisa menjalankan itu, semua kuncinya dari orang-orang yang datang ke aku. Ketika pertama kali mereka datang, mereka akan bingung pertama mau ngomong apa. Aku mau cerita apa ya, Kak? Gitu kan. It's okay. Jadi hari ini lagi ngapain? Lagi sibuk apa? Nah, dari situ tuh keluar. Dan biasanya dari percakapan pertama itu, self-awareness-nya sudah mulai terlihat. Terlihat dalam arti kata, oke, aku sebagai seorang digital marketing consultant yang juga strategic planner kan harus bisa profiling. Dan itu aku juga belajar kan sepanjang aku mengambil sertifikasi sebagai mentor dan coach ataupun counselor, aku harus bisa profiling. Ketika lagi ngobrol online aja aku udah bisa tahu orang ini mental state-nya seperti apa. Baik itu dari gestur, intonasi nada suara, paling tidak aku punya sedikit hasil analisa dari pertama ngobrol itu. Nah, dari approach itulah yang akhirnya turun menjadi pertanyaan final sebelum sesi ditutup. Jadi sekarang kamu maunya apa? Apa yang bisa aku dalam. Kamu maunya apa? Udah cerita semuanya. Berarti iya. Very personal gitu ya Mbak Ega ya, sangat personal. Berarti tiap Betul. orang atau tiap klien yang datang tuh akan dapat penanganan atau apa ya, akan dapat penanganan dari Mbak Ega obrolan ya. yang berbeda-beda. Obrolan yang berbeda-beda Iya. akan tergantung dari itu tadi ya, approach-nya waktu awal. Pendekatannya ke tiap orang bakal beda-beda. Terus orang-orang yang kayak apa sih sebenarnya Mbak Ega yang harus dapat layanan ini gitu? Aku tuh baru buka Empathetic Mentoring with Ega di bulan Mei 2023 ini. Karena kenapa baru banget gitu ya? Karena Bali itu tuh terkenal sekali dengan digital nomad dan so-called life coach ya, yang life coach terus akhirnya jadi Ponzi scheme dan tipu-tipu gitu ya, karena mereka bule, cakep, apalah segala macam. Karena aku tinggalnya di Ubud, jadi aku merasa bahwa jangan sampai stereotip itu nempel di aku gitu kan. Padahal aku beneran nih belajarnya bener, metodologi cara bikinnya juga sangat hati-hati gitu ya. Akhirnya aku kumpulin sertifikasi, ambil credit score-nya, aku tergabung di International Coach Federation yang memang legit. Jadi ada tahap-tahapnya untuk bisa sampai membuka bisnis ini. Lalu ketika itu dibuka, bahkan sampai hari ini aku masih selalu membuka free session untuk kenalan dulu gitu ya. Free session itu durasinya 45 menit, and guess what? Yang paling banyak ambil free session itu adalah ibu-ibu rumah tangga masih di usia produktif dan first jobber atau anak-anak kuliah semester akhir yang lagi pada magang dan first jobber. Baik itu laki-laki dan perempuan, yang first jobber dan anak-anak ya masuk umur quarter life crisis ya, menuju ke 25 dan di 25 ke atas gitu. Tapi yang paling banyak pertama kali itu ibu rumah tangga. That's me. Makanya kalau first jobber itu kan si bos-bosnya sering bilang, nih anak sebenarnya pada pinter-pinter secara akademik gitu. Cuman dia kalah di mental. Banyak banget yang ya kalau kita ketemu gitu manajer apa. Sebetulnya nih anak pada pinter-pinter, pada oke-oke gitu ya. Kualifikasi yang dia punya. Cuman begitu udah kena yang nggak sesuai dikit, keluar cabut. Kalau zaman kita kan dulu mau dimarahin kayak apa, diem aja tetap di kerjaan itu. Bukan dipecat mah di sini aja gitu.
termasuk ibu-ibu ya Mbak Ega, kayaknya ibu-ibu zaman sekarang mungkin yang bukan yang milenials ya, ibu-ibu Mm-mm. di bawah milenials itu mungkin juga banyak yang mengalami itu ya, isu itu kayak mungkin baby blues gitu, ada Ya. kekecewaan dan Mm-mm. lain-lain Mm-mm. gitu yang sebenarnya kayaknya mereka tuh berangkatnya penuh mimpi tapi ternyata pas mengalaminya itu rasanya Di kayak kenyataan ya. itu Heeh. kayak pingsan gitu ya ternyata. Benarkah jalan yang aku ambil dan lain-lain gitu kan ya. Kalau mungkin yang millennials atau yang baby boomers bahkan sebelumnya kayak kita menghadapi gelora rumah tangga gitu kayak ya udahlah ini emang pilihan aku gitu Heeh. kan ya. Iya. Mau nggak mau tapi yang sekarang menjadi beda gitu ya. Wow, luar biasa nih Mbak. Eh, ternyata banyak metode ya. Dia udah mulai Iya, menghela nafas. Sudah mulai menghela nafas. kayak ini kayak gini loh Tans ya kayak Mm-mm. ini tempat yang aku cari selama Iya. ini gitu. Mungkin nanti kita bisa bikin sesi. Kalau ini kan masih gimana sih? Apa sih Mm-mm. empathetic mentoring with Ega? Nanti Ya, masih masuk sedikit lagi, sedikit sedikit makin dalam baru jadi makin kenal. Ya nggak sih? dan kelebihannya kayaknya ini ya Mbak Ega ya memang ini kan programnya coaching jadi kan one by one gitu kita nggak Personal ya. personal Mm-mm. gitu nggak di kelas-kelas gitu kan ya jadi mungkin eh, Mahal, mahal, aku mahal, yakin sih ya mahal, itu juga mahal. mahal ya kan sama yang pasti tuh kitanya lebih free lebih bebas dan lebih dapat sih sebenarnya Iya, tapi apa mahal, yang mahal kita tadi mahal mau. nggak? Ya Coba tanya. tanya-tanya Tanya mahal nggak? Gimana Sebenarnya nih? kalau Ini dari sensitif tapi sisi pengen nanya nih. kalau dari sisi harga sendiri dibilang mahal, murah mahal, mohon maaf itu relatif menurutku gitu ya. iya iya Tapi memang karena ini sangat-sangat personalized, aku mematok harganya berdasarkan kemampuanku, kebisaanku. Jadi pernah gitu ada beberapa klien yang ngobrol untuk ngobrolin personal instead of pekerjaan. Aku selalu bilang, mohon maaf, aku hanya akan bisa menjawab atau memberikan konstruktif feedback berdasarkan apa yang pernah aku alami. Kalau aku belum pernah alami, aku akan menyampaikan itu. Jadi nggak ada tuh yang namanya jual kucing dalam karung tuh nggak ada di aku. That is why untuk per sesi aku mematok mulai dari 225.000 sampai 250.000 per satu sesi, durasinya 60 menit, dan setiap kali sesi berakhir, klienku akan menerima namanya reflection sheet. Reflection sheet ini adalah hasil rekap obrolan yang kemudian diturunkan ada suggestion-nya, ada recommendation-nya, apakah perlu melakukan beberapa latihan khusus untuk menghandle apapun yang sedang dialami. Dan juga setelah itu bisa diputuskan kembali apakah mau mengambil sesi lagi atau tidak. Tapi sejak Mei kebanyakan klienku mengambilnya langsung 5 sesi. Karena menurut mereka karena aku udah ada free trial sekali gitu ya. Ya udah langsung ngambil 5 sesi dan dapat free trial kan berarti 6 sesi. Di mana sepanjang 6 sesi itu mereka merasakan bahwa oh ternyata gue secara personal kurangnya di sini harus melakukan ini. Di sisi profesional gue harus melakukan ini karena sebenarnya banyak sekali bahkan aku pribadi masih belum bisa memisahkan 100% antara judgment personal point of view dengan professional point of view yang mana kan itu lumayan berbahaya gitu kan untuk pekerjaan. Tapi ada juga yang beberapa temanku jauh lebih kaya raya gitu ya secara materi yang sudah punya bisnis, mereka akhirnya datang ke aku kayak oke okay, gue punya tim marketing atau gue punya tim social media, punya tim brand yang perlu di mentoring nih, kira-kira lo bisa nggak kasih mereka. Jadi aku memang menyiapkan kelas-kelas khusus yang B2B sifatnya dan itu disesuaikan dengan kebutuhan divisinya. Misal fokusnya di social media, oke kita akan belajar social media selama 6 sesi. Jadi itu minimal 3 orang di satu kelas, maksimal 6 orang. Karena kalau udah lebih daripada itu udah berantakan tuh isi kepalanya. Iya. Dan kalau untuk kelas yang ramean itu tuh aku menyiapkan modul. Modulnya lagi-lagi personalized karena walaupun misal nih ya Mbak, oke tim sosial media semua umurnya rata-rata 25 tahun, tapi belum tentu knowledge-nya sama. Iya. Pasti yang mereka tahu social media platform Instagram, TikTok, that's it. Padahal ketika mau ngerunning sebuah bisnis kan kita nggak bisa berpaku pada dua platform itu. Kita perlu mempelajari platform-platform lain. Seperti itu kurang lebih. Oke, jadi sangat holistik ya. Iya. Dari karir pun bisa ya kan, dari personal life juga Iya. bisa yang kayak masalah
ibu-ibu Pribadi. pribadi mungkin punya trauma, Mm-mm. dan itu sebenarnya karena itu nyambung semua ya Mbak Ega ya. Misalnya kayak kita punya trauma masa kecil gitu misalnya eh, Ke bawah akan kebawa dan mempengaruhi performa kerja kita ujung-ujungnya gitu kalau kayak dan belum lain-lain ya sembuh-sembuh kan. ya. Nggak sembuh-sembuh. Berarti bisa dibilang kayak bisa disesuaikan dengan goalsnya mereka pengen apa sih Heeh. sebetulnya endingnya, gitu nggak sih? Betul, Baik gak? betul, betul banget. Hmm. Kayak klienku yang di bulan lalu baru saja menyelesaikan sesinya. eh, Dia itu adalah salah satu VP dari sebuah startup cukup besar di Jakarta. eh, Dia merasa bahwa setahun terakhir harus kembali ke kantor yang kemarin udah zona nyaman gitu ya, sama lockdown dan pandemi. Kembali ke kantor dia bingung harus mengatur self confidence-nya seperti apa lagi karena berhadapan lagi nih dengan orang karena kalau kita ketemu orangnya langsung kan energinya beda ya, rasanya beda. Mungkin bisa jadi lebih cepat capek karena energi yang kita keluarkan ketika bertemu in person itu sangat berbeda dengan online gitu kan. Sempat apa ya terseok-seok gitu untuk keep up dengan mesti bolak-balik rumah kantor sampai dia akhirnya lumayan breakdown of self confidence-nya dan curhat gitu terus gue kayaknya nggak bisa nih curhat sama lo as a friend, gue harus butuh orang yang bisa nggak bias gitu karena Rasional. ya harus harus objektif, nggak bisa gue nggak mau lihat lo sebagai teman gitu, gue pengen lihat lo sebagai profesional. And then kami ada 5 sesi, nah, 8 sesi maaf 8 sesi dan bisa dibilang kami menguliti satu persatu kenapa sampai akhirnya self confidence-nya turun dan itu jadi berimpact gitu ke pekerjaannya, ke performance-nya. Kembali lagi ke apa yang dia alami pada saat pandemi dan lockdown terjadi gitu kan. Nah, itu yang kebanyakan tidak kita sadari gitu. Karena pada saat pandemi itu kan semua orang dipaksa diam di rumah gitu. Yang biasanya kita ketemu orang di rumah tuh jarang komunikasinya, terus tiba-tiba harus berkomunikasi intens gitu. Itu kan cukup stressful ya. Dan tingkat perceraian di Indonesia lumayan tinggi loh ketika pandemi Naik ya. terjadi. Iya benar-benar. Iya. Jadi ya itu Berarti ternyata termasuk ada. Go ahead Mbak. Oke, berarti termasuk ini juga ya Mbak Ega, misalnya nih ada klien gitu ya yang sedang menjalani apa namanya penyembuhan gitu ya, penyembuhan secara penyakit klinis gitu ya, bersamaan dengan yang non klinis gitu ya Mbak, berarti bisa juga dong ya, semuanya berarti bisa ya. Bisa, tapi aku pasti akan selalu bertanya apakah saat ini sedang intens terapi dengan psikolog ataupun psikiater. Karena kalau psikolog kan berarti sesinya sudah lumayan banyak. Kalau psikiater kan berarti dikonsumsi. Eh, Apa yang bisa aku bantu? Karena rasanya dengan psikolog psikiater itu kan expenses-nya sudah besar, energinya sudah besar juga yang dikeluarkan. Jadi kamu sebenarnya butuh apa nih dari aku? Jangan sampai tersia-sia gitu. Bukan, aku nggak pengen ngambil untung, Mbak. Jujur, Ya. kasihan. Karena Ya, udah ya, 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 waktunya ya. habis, energinya habis, uangnya habis ya. Disesuaikan dengan kebutuhan aja gitu. Oke. Oke, ini harus ada sesi lanjutan karena ini masih benar-benar pengenalan empathetic monitoring with Ega, Ega, gitu ya. ya. Mm. Luar biasa Mbak Ega, kayaknya sih Di ngobrol sini terus ya. berkecamuk di sini. Iya kayaknya memang bener deh, emang emang ini ya kayak Mbak Ega tuh punya daya tarik gitu ya, Mm-mm. kayaknya bawaannya pengen Ah, terima ngobrol gitu. kasih. Saya padahal pengen tahu deh ada latihan-latihan apa tadi pengen di spill-spill, tapi ini kayaknya nanti habis nih Iya, kita ya. produser udah bilang stop, 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 stop. Berarti kita tunggu nanti step-step berikutnya apa kita bikin aja gitu ya. Iya. Step 1, step 2 gitu. Atau Gimana mungkin gimana Mbak Ega? temen temen Bingka ya, Mm-mm. mungkin boleh nih Boleh. kalau misalnya pengen request tuh boleh drop nanti di kolom komentar di Spotify atau mungkin di kolom IG ya, Ya, komentar IG tuh misalnya minta diterusin, yuk nanti atau kita YouTube, terusin ya. YouTube bisa. Oke, nanti kita hubungin lagi Iya, sesi berikutnya kita pengen bahas lebih dalam lagi ya. benar. Oke. Thank you Mbak Ega, sukses Thank dan you. memang Mbak Ega udah membuat kami pengen ngomong dan curhat. Mega sukses ya. Terima Jangan kasih. lupa Terima grounding lebih kasih. sering ya. Ya, Ya itu dah. pesannya tuh. Let's Iya. empower yourself today. Oke, sampai ketemu Mega. Bye. Sampai ketemu. Terima kasih.